Halo. Yang lain udah pada kumpul semua belum? Belum, Pak. Belum Belum, semua, Pak. Gimana Nurul? Aman? Aman, Pak. Ya begitulah kata Nurul. Gimana? Ada yang kena corona di karantina? Oh, enggak, Pak. Karantina diri? Ricky Pak. Oke ya, selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Ini kita kuliah online ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Sudah lihat materinya belum? Belum, Pak. Ya. Untuk di microsystem kita discuss sama mungkin sebentar ya. Tapi kan materinya nanti kan bisa lihat di e-learningwb.ac.id ya. Iya, Pak. Nanti tugasnya juga dikumpul di situ dan lain-lainnya. Oke. Siapa yang belum join ini? Halo? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak, Pak. Masih banyak yang belum Masih masuk. banyak, Pak, yang belum join. Yang sudah absen dulu di sini ya. Masih ada Di meeting chatnya itu diisi aja nama sama NPM. Oke, Pak. Gus. Code-nya share ke mereka, Gus. Oh ya, untuk proyeknya gimana? Oke, bentar. Proyek yang kecerdasan buatannya. Barangnya sih saya sudah ada, Pak. Cuman nggak terus tahu gimana, gimana caranya mau kumpul jadi satu untuk kerjainnya, Pak. Sharing aja. Sharing aja kan. Jangan keluar dulu, masih ada corona kan. Bahaya itu. Kalau enggak kamu aja Arif yang ngerjain semuanya kan. Barangnya masih ada nyangkut di Agus, Pak, sebagian. Hah? Barangnya masih ada nyangkut di Agus sebagian. Oh, di Agus. Iya, Pak. Ada yang pakai ini nggak? Yang tentang ini neural network, jaringan saraf tiruan? Nggak ada, Pak. Kami pakai alat smart home semua, Pak. Smartphone semua? Iya. Kelompok saya sama Agus itu pakai smart home, Pak. Smart home ya? Iya, Pak. Yang lain? Yang lain harusnya sih sama sih, Pak. Nggak jauh-jauh aja. Robot, Pak. Tapi nanti presentasinya kayak gimana ya, Pak? Online aja lah. Seperti yang kemarin kan, buat video, nanti kepake presentasi sendiri kan, direkam. Nanti kita pakai view dan lag kan. Udah itu aja sih. Nggak harus. Berarti upload ke YouTube ya, Pak? Iya. Yang penting nanti aja kalau proyeknya udah siap baru ya. Kan sekarang kan belum kan. Iya, Pak. Baik. Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Ya, materinya saya share. Oke, Pak. Nanti untuk lebih detailnya bisa lihat di ini ya. Di materi e-learningnya. Ya, Pak. Nampak? Nampak, Pak. Oke ya. Ini materi kita tentang pengantar jaringan saraf tiruan. Terus jadi di jaringan saraf tiruan itu istilahnya kan kita meniru jaringan saraf manusia ya. Contohnya ini, kalau jaringan manusia kan terdiri dari ribuan miliar neuron. Jadi nanti kita gimana sih kita membuat neuron-neuron di komputer untuk perhitungannya. Terus ini contoh model untuk jaringan biologis di manusia. Itu ada soma, ada dendrit, sama akson. Kalau soma itu istilahnya inti dari sel neuron. Sedangkan untuk dendrit itu ada dalam tubuh sel tempat soma berada. Jadi ini modelnya. Terus secara umum, apa itu jaringan saraf tiruan? Jadi di JST itu suatu generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Jadi yang didasarkan atas asumsi ya. Contohnya pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Kedua, sinyal mengalir di antara sel saraf neuron melalui suatu sambungan penghubung. Oke.
Apa sih kelebihan-kelebihannya jaringan saraf tiruan? Itu satu, itu mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Terus kedua, itu mampu melaksanakan generalisasi dan ekstasi dari suatu pola data tertentu. Terus untuk ketiga, jaringan saraf tiruan itu istilahnya kita menciptakan pola-pola pengetahuan. Jadi istilahnya melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar ya. Terus memiliki untuk fault tolerannya itu gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Terus kemampuan perhitungan ini ya secara rinci gitu. Ini kelebihannya. Halo? Dengar? Dengar, Pak? Ya, saya jelasin dulu ya. Ya, Pak. Terus Ya, Pak. kelebihan jaringan saraf tiruan itu klasifikasi ya. Ini memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Terus ada lagi yang disebut dengan asosiasi. Ini menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Terus ada lagi yang disebut dengan self-organizing. Ini untuk kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Nih ya. Terus ada lagi yang disebut dengan optimasi. Kalau di optimasi ini kita menentukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Ini kelebihannya di jaringan saraf tiruan. Terus aplikasi yang dibuat dari JST itu contohnya itu untuk pengenalan pola. Jadi kalau kita dari tangan kan ini dengan siapa? Di JST ini kita bisa deteksi. Terus suara juga ya. Ada juga gambar yang sudah sedikit berubah. Istilahnya mengandung noise ini kita bisa tentukan. Terus di jaringan saraf tiruan itu bisa juga kita untuk identifikasi untuk pola saham. Terus bisa juga kita untuk kita deteksi uang palsu. Ini contoh untuk pengenalan pola. Terus untuk sinyal juga bisa. Itu untuk menekan noise pada telepon. Terus untuk peramalan saham dan lainnya. Ini contoh-contoh aplikasi yang biasa dipakai di jaringan saraf tiruan. Ini sejarahnya ya, JST dari pertama kali dikenakan oleh MC Chow itu dan Pitts itu tahun 43 sampai dikembangkan sampai sekarang ya, sampai ada algoritma backpropagation dan algoritma Pascal. Oke. Ini contoh modelnya ya. Ini model neuronnya. Jadi pada JST itu neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan layer. Jadi nanti masing-masing layer ini kita cek berapa sih nilainya gitu. Terus neuron dalam satu lapisan ini akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Terus ada juga kadang muncul juga layer tersembunyi. Di sini kita nanti ada yang disebut dengan hidden layer ya. Ini adalah untuk menambah keakuratan pelatihan. Ini contohnya, ini kita bisa pakai model forward maupun backward di jaringan saraf tiruan. Terus di sini juga ada istilah-istilahnya ya. Ada istilah yang disebut dengan neuron, ada disebut dengan jaringan, ada disebut dengan input, output, hidden layer, dan lainnya nanti Anda bisa baca ya di keterangannya di PowerPoint. Ini untuk arsitekturnya. Di jaringan saraf tiruan itu ada single layer, ada multi layer, ada competitive model. Ini arsitekturnya yang dipakai. Ini contohnya ya, kalau seandainya single layer, ini contohnya seperti ini. Kalau multi layer, ini modelnya seperti ini. Ada juga disebut dengan competitive layer, ini contohnya seperti ini. Oke. Terus di kelompoknya itu ada forward sama backward di jaringan saraf tiruan.
Kalau forward itu contohnya single layer, multi layer, perceptron. Kalau untuk backward itu yang memiliki loop ya, atau output memberi input bagi lapisan-lapisannya. Contohnya itu kohonen, ART, commutative network, dan lain-lainnya. Ini di jaringan saraf tiruan itu ada paradigma pembelajaran ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada hybrida learning. Jadi di sini kalau supervised learning itu nanti kumpulan input berusaha membentuk target output yang diketahui sebelumnya. Contohnya ini perbedaan antara output yang masih salah dengan output yang diharapkan harus sekecil mungkin. Nih ya, kalau unsupervised learning itu jaringan saraf tiruan mengorganisasikan dirinya untuk membentuk vektor-vektor input ya yang berubah tanpa menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan. Oke, ini contohnya. Oke, terus ini untuk algoritma pembelajarannya itu dimasukkan data pelatihan. Contohnya ini untuk inisiasi bobot jaringan ya. Contohnya set I sama dengan 1. Oke, jadi tingkat aktivasi untuk input output menggunakan algoritma ditetapkan. Contohnya kita pakai if then juga bisa. Ya, untuk perhitungannya di jaringan saraf tiruan. Terus di JST itu ada aplikasinya, ada yang klasifikasi, ada pengenalan pola, ada peramalan, ada optimasi. Ini yang sering dipakai. Ini contoh model untuk fungsi undak biner ya. Dan ini ada yang hard, ada yang threshold. Ini modelnya seperti ini. Oke. Terus ini contoh fungsi untuk bipolar ya. Ini modelnya seperti ini. Oke. Kalau yang ini untuk fungsi linear sama sigmoid ya. Ini modelnya seperti ini contohnya. Ini contohnya yang pertama sekali, ini contoh kita untuk menghitung fungsi aktivasi biner besar bobot sama memiliki nilai threshold yang sama. Oke. Yang tadi ya, jadi di jaringan saraf tiruan itu nanti kita pakai tambah sama kali. Ini contohnya kita menggunakan untuk program OR-nya ya. Ini seperti ini. Ini contoh kita menggunakan untuk nilai X1 dan not untuk S2-nya. Jadi modelnya seperti ini ya. Nih. Ini berhasil untuk pengenalan polanya. Ini untuk contohnya kita menggunakan nilai XOR-nya ya. Ini modelnya seperti ini. Ini contoh untuk XOR. Jadi di sini ternyata dibutuhkan untuk layar tersembunyi ya. Ini untuk perhitungannya. Ini untuk perhitungannya, jadi untuk Z1 dan Z2 ini contohnya kita untuk teruskan ke Y-nya. Ini untuk modelnya. Di jaringan saraf tiruan itu ada algoritma backpropagation. Jadi di algoritma ini salah satu algoritma pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Ini yang bisa dipakai. Ini digunakan kita untuk penyesuaian bobot. Jadi di jaringan saraf tiruan itu kita menggunakan model mundur untuk mencari nilai error dalam proses pembelajaran itu berdasarkan nilainya. Terus di backpropagation itu ada perhitungan maju, feed forward, dan ada perhitungan mundur, backward. Ini contohnya. Ini algoritma backpropagation. Ini algoritma yang menggunakan metode teriawasi atau supervised learning. Ini menggunakan MLP ya, atau disebut dengan multi layer perceptron. Oke, ini contohnya. Jadi di jaringan saraf tiruan ini langkah-langkah kita untuk menggunakan algoritma backpropagation. Langkah 0 kita tentukan
istilahnya inisiasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Contohnya ini semuanya bobotnya sudah ada kita tentukan. Jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah kedua sampai dengan langkah ke-8. Kan belum terpenuhi, kita lanjut langkah kedua lagi. Jadi setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah ketiga sampai dengan ke-8. Ini contohnya. Berarti pertama kita untuk fase 1 itu progresi maju. Langkah ketiga, tiap unit masukkan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Contohnya menggunakan ini. Ini rumus yang dipakai di jaringan saraf tiruan. Ini langkah kelima ya. Kita menghitung semua jaringan di unit keluaran. Oke ya, ini yang kita hitung. Oke. Jadi rumus ini nanti akan kita pakai untuk perhitungannya. Terus langkah ke-6 itu kita menghitung nilai faktor ya untuk unit keluaran berdasarkan kesalahan setiap keluarannya. Ini yang kita pakai untuk perhitungannya. Jadi langkah ke-7 hitung faktor lambda unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Jadi ini rumus yang untuk menghitung unit tersembunyi sama untuk perubahan bobotnya. Oke. Sedangkan langkah ke-8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. Ini contohnya ya. Kita untuk menghitung perubahan bobot garis yang menuju ke unit untuk garis yang tersembunyi. Oke. Apa itu laju pemahaman? Jadi laju pemahaman itu disimbolkan dengan ini ya, lambda. Laju pemahaman menentukan lama iterasi. Nanti kita ngitung nilai iterasi 1, 2, 3, dan sampai nilainya terpenuhi. Jadi nilai dari lambda di antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai lambdanya, semakin cepat lama iterasinya. Akan tetapi jika terlalu besar akan merusak pola sehingga justru akan lebih lama untuk perhitungan nilai iterasinya. Terus di jaringan saraf tiruan itu ada juga yang disebut dengan epoch ya. Epoch itu satu siklus pelatihan yang kita istilahnya melibatkan semua pola. Misalnya jika suatu arsitektur jaringan saraf tiruan terdapat 4 pola masukan dan 1 target, maka pelatihan 4 pola masukan tersebut adalah satu epoch-nya. Oke, ini contoh perhitungannya ya. Jadi ini kita cari untuk nilainya 1, X, dan Y. Ini ada nilainya jika W ini minus 0,2, 0,5, dan minus 0,4, maka ini kita jumlahkan. Maka hasilnya outputnya ini contohnya. Jadi ini disebut dengan contoh training perseptron. Oke, kita latihan. Contohnya kita pakai training untuk back progression. Saya punya data ya. Kita ada nilainya X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Oke. Masing-masing ini kita ada nilainya. Contohnya untuk X1 sama dengan 1, X2, 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Ini untuk nilainya ini. X1, X2, X3. 4, 5, 6 nanti kita nyari pakai iterasi. Oke. W14 0,2 berarti nilai ininya ke sini itu adalah 0,2. Terus kita menghitung iterasi pertama. Jadi kita menghitung berapa sih nilai masing-masing untuk keluar nilai notnya. Neuron 4 artinya kita menghitung nilai 4 ini. Neuronnya. Terdiri dari X1, X2, X3, dan W14, W15, W24. Ini nilainya. Oke. W34 ya, sorry ini. Jadi nilai ini kita masukkan ke dalam sini. X1 itu 1, X14 itu 0,2, X2 itu 0, dikali ini W24 sama dengan 0,4 ditambah X3 sama dengan 1 dikali W34 sama dengan minus 0,5, hasilnya
minus 0,4. Di sini kita mencari nilai untuk O4-nya. O4 itu di rumusnya ini yang tadi, itu 1 dibagi I plus rumus E ini kurangin pangkat minus 0,3 ini dapatnya dari sini. Jadi kalau diterjemahkan ini 1 dibagi 1 ditambah yang E ini artinya 2,71. Ini sesuai rumus ya. Ini berarti hasilnya ini. Kuadrat sama dengan minus 0,3 ini. Jadi nilainya itu 0,574. Ini untuk neuron 4-nya. Yang ini. Neuron 5-nya itu nilainya yang ini. Neuron 5-nya itu didapat 0,524. Ini yang dihitung itu dari X1, X2, X3, W15, W25, dan W35. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya, kita ngitung nilai untuk neuron 6-nya. Neuron 6-nya kan didapat dari ini. Ya. Ini X4, X5, W46, W56 sama dengan 6. Oke. Maka didapat nilainya adalah 0,568. Setelah itu kita menghitung nilai untuk error output dan hidden layer-nya. Nilai error output-nya untuk neuron 6 itu adalah ini O6 dikali 1 dikurangin 06 kali O target dikurangin 06. 06 hasilnya kan ini 0,56. 1 itu adalah untuk nilai ini output. Learning rate O target itu adalah 0,9. Ini 0,9 ini. Yang ini ya. Ini. Maka hasilnya itu adalah 0,081208. Jadi ini hasilnya. Ini. Jadi targetnya 1. Ini untuk learning rate-nya itu 0,9. Ini hasilnya. Maka setelah ketemu error 6, berarti kita nyari error 5 sama error 4. Setelah ketemu, baru kita masuk ke modifikasi hitung bobot baru. Istilahnya nanti kita mau mengganti nilai ini yang baru. Kalau yang sekarang kan nilainya ini. Berarti kita pakai nilai baru lagi untuk iterasi selanjutnya. Ini contohnya untuk nilai yang barunya. Jadi untuk W46 sama dengan W46 ditambah 1 plus error 6 ditambah O4. Ini kan nilainya kan ini. W46. Ya. Ini. Nilai ini pun dari sini. Oke, maka hasilnya itu adalah nanti kalian cari sendiri, ditambahkan. Ya. Ini tugas individu, tinggal menambahkan ini aja, hasilnya ini nanti dicari. Oke. Kalau sudah selesai baru kita masuk nilai ke iterasi 2. Iterasi 2 itu kan kita menghitung nilai keluar notnya. Berarti sama rumusnya dengan seperti tadi yang baru, seperti ini ya. Tapi ini nilai W14, W15 itu dari nilai baru. Baru ini, dari nilai ini berapa nilainya? Nanti yang kita masukkan di sini. Oke. Berarti nilainya baru di sini kan? Untuk nilainya ini. Oke. Setelah ketemu, baru lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi, di sini untuk iterasi, ulangi iterasi hingga maksimal nilai epoch-nya itu atau error-nya target itu tercapai. Target tercapai, kalau sudah tercapai berarti selesai iterasi.
Kalau untuk latihan sih nggak harus sampai iterasi selesai ya. Jadi nanti yang penting sampai iterasi 1 aja cukup. Jadi nanti ini tugas per kelompok nanti dikerjakan ya. 1 minggu sudah ada di e-learning UIB. Nanti kalian cek ya. Jadi di sini kita sudah tentukan nilai X1-nya itu di sini 2, X2-nya 0, outputnya 1, nilai learning rate-nya kita 0,09. Ini masing-masing contohnya 4 itu ada nilainya 0,4 dan lainnya. Jadi di sini Anda diminta untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan algoritma backpropagation. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Berarti Pak, Ya, ini Pak. kami kerjakan di Word ya, Pak? Iya, di Word aja. Oke, Pak. Jadi nanti istilahnya kan kerjain di Word itu kan nanti dikumpul ya. Kan ada yang tugas individu, ada tugas kelompok. Kalau ini kan saya jelasin sebentar, nanti kalau lama-lama kan habis pula kuota kan. Ya. Kalian ujian kan online semua kan, kuliahnya Iya, kan. Pak. Pakai Microsoft Teams ya. Tadi sama Pak ini sudah kuliah online sama Pak Zul. Pak. Iya Pak, udah Pak. Sudah. Dari jam Iya, berapa tadi? Jam Udah, 6.30 Pak. Hah? 6 Jam jam 7 tadi Pak, jam 7. 7 ya. Sampai Berarti jam berapa Nurul? Jam 7 mulai, Pak, kami, Pak. Oh gitu. Sampai jam 8 ya? 8 kurang, Pak. Iya, karena kan kalau di Microsoft Teams kan istilahnya kan kita kan untuk ini ya, discuss saja. Benar. Jadi kalau untuk ininya kan kita di e-learning untuk materinya, tugasnya, jalannya. Jadi kalau kalau di Microsoft Teams kan kita untuk mereview aja. Kalau seandainya nanti masih ada bingung atau apa kan, ya silahkan ditanyakan. Oke, dari sekilas ada yang mau ditanyakan nggak soal materinya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Proyeknya jangan lupa ya diangsur-angsur ya. Oke, Iya, Pak. Pak. Ya. Proyeknya sudah ketemu proyek semua kan? udah Pak. Untuk proyeknya sudah. Oke. Dari sekilas ini ada yang mau ditanyakan nggak Gus? Sebentar Pak, tadi ada. Yang mana yang bingung? Atau yang lainnya? Kan yang iterasi yang pertama itu kan Pak, kita mencari neuron 4, 5 dulu baru cari error. Iya. Baru cari error kan Pak? Iya. Istilahnya kan kita dari awal dulu. Contohnya kan ini ya, apa PowerPoint-nya? Yang di iterasi 1 Pak. Iya, iterasi 1 kan kita nyari, contohnya kan ini kan ada nilainya untuk nyari contohnya X4, X5 ya. Iya Kalau Pak. sudah ketemu baru nyari X6. Baru kalau ketemu baru nyari nilai error dan tentukan nilai barunya. Itu aja sih. Berarti kalau yang B Pak, itu kan tentang hitungan Yang ini, hitung nilai error output itu ya Pak ya. Berarti itu hitungan dari neuron 6 dulu Pak. Baru yang mana? Yang ini ya? Yang hitungan nilai error output dan hidden layer Pak. Yang tugas ini ya? Soal atau yang apa? Yang di slide Pak. Yang soalnya atau Contoh Pak, contoh. contoh? Ya. Kan di contoh yang ini kan? Yang hitungan nilai error output yang sesudah iterasi 1 Pak. Iya, dari awal lagi. Kalau seandainya sudah selesai iterasi 1, kan kita mencari nilai yang ini. Iya. Yang mana? Yang dari iterasi 1 slide yang kedua Pak. Yang sesudah cari error ke-6. Yang ini? Yang ini ya? Ya, yang itu Pak. Yang Ya. B. Ya. Kalau Berarti seandainya nilai yang contohnya neuron 4, 5, 6 sudah ketemu, baru kita nyari nilai errornya. Berarti dari hitungan dari neuron
error 6 mundur gitu Pak ya? Iya, mundur dulu gitu. Oh, oke Pak. Tapi ini sih terserah ya, nggak harus dari 6, yang penting dicari semuanya. Oh, berarti boleh dari 456 atau 654 gitu Pak ya? Iya, kalau saya sih nggak ada masalah ya. Oh, Gitu. oke Pak, boleh. Yang penting kan kita istilahnya kan kalau untuk lebih gampangnya kan dari mundur dulu, dari 6 ya. Iya, 6, 5, 4 kan. Hmm. Istilahnya kan untuk biar susunannya itu lebih bagus. Ya, sebagusnya sih seperti ini. Kalau seandainya ini errornya sudah ketemu, baru kita nyari untuk modifikasi bobot baru. Istilahnya W46 itu kan kita menentukan nilai barunya. Ya. Oh. Nilai baru ini kan nanti untuk mengganti yang di sini. Ini nanti kita ganti. Berarti nanti di iterasi 2 ini nilainya W14 tentunya nggak 0,2, bisa jadi 1,3 atau minus 3,4. Berarti nilai baru berarti Pak ya? Ya, nilai baru. Tapi kalau ini kan manual banyak. Jadi kalau untuk tugasnya cari aja satu iterasi cukup ya. Oh, iterasi satu aja berarti cukup Ya, berarti Pak ya? cukup. Kan ini kan untuk latihan ya. Satu aja Ya. iterasi cukup. Kalau sampai satu selesai baru udah. Yang ini dikerjakan ya. Ya Pak. Ya, kalau bagusnya kan ini kan nanti pakai MATLAB atau WK ya. Nanti saya kasih contohnya untuk gimana sih kita mensimulasikan seandainya kita pakai MATLAB. Oke ya. Ya Pak. Boleh. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Bobby, ada yang mau tanyakan Bobby? Agus? Sementara mau coba kerjain dulu, Pak. Gitu. Iya. Kerjakan nanti lah, kita discuss dulu. Berarti yang soal yang ini Pak itu tugasnya individu atau per kelompok? Kelompok ya. Kelompok ya Pak ya? Ya. Kelompok aja biar enak kan. Jangan lupa project untuk nilainya kan dikerjakan ya. Kita kan tidak ada UTS UAS kan sebagai biaya project. Jadi harus dari sekarang diangsur-angsur ya. Memang kan karena ada corona ini kan kalian kan nggak bisa ketemu. Setidaknya minimal di sharing aja. Ya Pak, boleh. Ya, istilahnya kan sharing kan, nggak harus ketemu kan bisa kan? Pakai remote aja gitu kan, kerjakan pakai apa? Ini sudah pada hadir semua? Ada yang belum join? Saya lihat dulu, Pak. Hah? Satu orang lagi sih, Pak. Cuma Calvin aja, Pak, yang nggak join, Pak. Karena Nah, kalau Calvin ada masalah di akunnya, Pak. Oh gitu. Ya udah. Jadi kalau satu sih nggak masalah kan. Iya. Oke, yang lain semuanya. Yulfan, ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman. Nurul, gimana? Aman, Pak. Aman. aman semua. Agung, gimana Agung? Ada yang mau tanyakan nggak? Agung Wijaya masih ada kah? Masih, Pak. Masih Ya. Pak. Siapa tahu udah live duluan kan? Masih ngelek tuh, Pak. Ya, Pak. Soalnya kan kita pakai kuota Pak di rumah. Kenapa? Biasa Iya. Pak. Internet. Sepertinya Yonong mau nanya, Pak. Kenapa? Apa yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Aman, Pak. Aman semua? Aman Pak. Cem. Benny, Pak. Coba tanya Benny. Iya Benny nih. Ben. Kamu Ben? Diam-diam aja Pak. Mau nanya tentang Iya, poin karyawan Pak. ya? Ya, Sariawan betul Pak, betul sekali. Oke, sudah paham? Sudah Pak. Oke, Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, 1 minggu siap ya tugasnya? Siap, Pak. Iya, Pak. Bisa sharing kan? Gundam Iya. baik kali ya. Saya Baik kali jawabannya. Gundamnya, Pak. Kenapa? Baik kali Gundamnya, Pak. Iya. Pecinta Gundam ya Pak. Bapak pengoleksi Mana itu. nggak nampak kan? Nih, Pak. Saya kasih lihat saya punya. Mana? Nah, Wih. Wis. Wih.
Pamer Gundam. Masih kecil ya, Pak? Masih kecil. Mana? Belum muncul ya. Ya, satu. Battle dulu, battle dulu. Oh itu udah muncul. Lagi. Yang gede disimpan, Pak. Soalnya hilang komponennya. Ulah. Yang ada no. Kamu cinta juga ya? Oke, sambil nunggu yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Sementara tidak ada dulu, Pak. Dari saya, Pak. Silakan ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau lainnya. Ini yang lain ngomong-ngomong pada kerja di kantor atau work from home? Di rumah. WFO, Pak. Saya, Pak. Hah? Di rumah semua. WFO, Di Pak. rumah Pak. Work WFO. from home ya? Work from office, Pak. Office, Pak. WFO. Riki nggak ke Singapura, Riki? Enggak Pak, ditahan, nggak bisa pergi. Kalau Ricky ke Singapura, Pak, saya langsung bawakan dia ke Natuna aja, Pak, sendiri. Gigi kau. Kan rumah sakit kan sudah siap itu. Oh ya, rumah sakit Galang ada mau siap. Betul Riki mau nyobain gitu kan? Enggak, makasih Pak. Amit itu. Bisa pergi kan? Bisa balik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sudah paham materinya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, kalau sudah paham, saya tunggu 1 minggu dikerjakan ya. Oke, Berhubung Pak. Kaminya dari e-learning apa ya? Hah? Kaminya dari e-learning apa ya? Iya, Kenapa? tugasnya dari learning. Ya, tugasnya di learning.uib.asia.id ya. Oke. Karena Oke, kalau untuk Microsoft Team ini kan kita presentasi sebentar sama discuss saja. Oke. Ya. Oke, sudah kita Oke. tutup. Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada sampai Sama Pak. ketemu minggu depan, kita ketemu lagi dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Pak. Oke. Selesai, bubar. Bubar. Woi, siapa kira aku, woi. Bye bye. Bye.